Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kita kali ini mengenai enable dan disable trigger. Nah, untuk perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita menggunakan perintah dasar alter table karena trigger ada pada table ya. Kita gunakan alter table, kemudian yang akan dialternya tabel apa? Nah, kita akan disable ataupun enable. Ini bedanya di sini. Disable atau enable. Untuk perintah yang lainnya sama. Kita bisa melakukan disable untuk satu trigger ataupun kita mau mendisable semua trigger yang ada pada tabel tersebut. Nah, kenapa kita melakukan disable bukan dihapus saja? Jadi, kalau disable kita trigger itu tidak jalan, tetapi sewaktu-waktu ketika kita butuhkan itu bisa kita jalankan lagi. Nah, kalau misalkan dihapus, nah sewaktu-waktu kita butuhkan itu udah nggak ada, harus kita create ulang jadinya ya. Oke, kita akan contohkan menggunakan trigger yang kemarin kita gunakan ya. Nah, yang kemarin kita gunakan ini, teman-teman bisa lihat kita memiliki tabel employee. Nah, saya mau refresh dulu. Nah, kemudian di sini ada trigger. Nah, ini ada salary before update. Perhatikan simbolnya ini adalah aktif ya atau enable. Nah, kita bisa mendisable-nya dengan cara ter table. Nah, tabel apa? Tabel ini berarti employee. Employee. Nah, kita akan ambil yang employees. Kemudian setelah terpilih tabelnya, kita lakukan disable trigger. Nah, kemudian di sini masukkan nama triggernya. Nama triggernya adalah salary before update. Nah, kita akhiri dengan titik koma sebagai bentuk akhir dari sebuah statement ya. Nah, ini akan saya blok dan saya jalankan. Nah, perhatikan di sini, ini sudah berhasil. Simbolnya ini adalah masih run ya, masih bisa dijalankan. Nah, kita klik kanan, kemudian saya mau refresh. Nah, ini simbolnya berubah menjadi X hilang ini ya. Artinya trigger ini disable. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mengenable-nya? Ya, tinggal kita enable saja. Ini akan saya duplicate dengan Ctrl Alt panah ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nih. Nah, disable ini mau saya ganti dengan enable. Enable. Nah, ini saya jalankan lagi. Nah, ini juga sudah berhasil jalan. Nah, ini saya refresh lagi. Nah, ini sudah enable lagi. Nah, itu kalau misalnya kita disable dan enable. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau nge-disable semua trigger yang ada pada table tertentu? Nah, ini tinggal kita tambahkan di sini all. Artinya, semua trigger pada tabel employee akan di-disable. Karena di sini hanya ada satu, ya yang akan ke disable-nya cuma satu. Ini kita jalankan. Nah, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan kita refresh, dia disable lagi. Karena ini cuma satu, jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya ya. Kalau misalkan lebih dari satu, maka yang tadinya kalau kita sebutkan satu-satu akan disable yang kita sebutkan saja. Kalau all akan semua disable pada tabel employee. Nah, untuk mengenable-nya ini sama. Kita tinggal tambahkan lagi di sini all. Nah, kita tinggal tekan Ctrl Enter. Juga sudah jalan. Kalau kita refresh lagi, nah dia sudah balik lagi menjadi enable. Nah, kurang lebih seperti itu untuk disable dan enable trigger. Ini fungsinya untuk memfungsikan dan mentidakfungsikan trigger. Kenapa tidak dihapus? Supaya kita bisa menggunakannya sewaktu-waktu kalau misalkan kita ingin menjalankannya lagi. Ya ada lah isinya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.